Kalau kalian tidak menghindarin dari penyebabnya 100% deh, nggak bakal bisa sembuh. Nggak bakal bisa sembuh. Hai beauties, welcome to YouTube channel Dr. Erlin. Yeay, ini adalah video pertama untuk YouTube channel Dr. Erlin. Nah, sebelumnya kalian harus subscribe supaya kalian mendapatkan informasi yang terkini tentang beauty, lifestyle, dan kesehatan. Sebelum memulai video ini, perkenalkan saya Dr. Erlin, dokter estetik yang sudah mendalami 21 tahun di bidang estetik atau kecantikan ini dan punya beauty brand namanya Kasmaran Beauty. Hari ini kita akan membahas tentang beruntusan. Nah, apa sih beruntusan itu? Beauties, beruntusan dari pandangan pasien adalah suatu penonjolan di atas permukaan kulit. Tetapi sebenarnya selama saya belajar di kedokteran tidak ada loh kata-kata beruntusan. Nah, beruntusan itu adalah kata-kata dari orang awam. Nah, jadi beruntusan itu adalah suatu benjolan kecil-kecil atau dalam bahasa medisnya namanya papul yang bisa banyak atau bisa sedikit tergantung dari penyebabnya. Nah, beruntusan itu adalah suatu reaksi dari pertahanan kulit yang semacam alarm loh, dan itu memberi peringatan bahwa kulit kita itu ada sesuatu yang tidak cocok, entah itu dari skincare ataupun make up. Nah, yang paling penting beruntusan itu adalah hindarin penyebabnya. Kalau kalian tidak menghindarin dari penyebabnya 100% deh, nggak bakal bisa sembuh. Di sini dokter akan membahas beruntusan dari penyebabnya yang paling sering terjadi, yang saya temukan di klinik saya. Kalian pasti pengen tahu kan? Makanya tonton sampai habis. Yang pertama adalah penggunaan krim abal-abal atau penyalahgunaan dari hidrokinon, merkuri, steroid, dan retinol. Itu paling sering terjadi dan saya temukan di klinik. Penyalahgunaan dari krim itu akan merusak skin barrier kamu dan menyebabkan pertahanan kulit kalian menimbulkan beruntusan. Cara mengatasinya adalah stop semua penggunaan krim yang menyebabkan beruntusan itu. Yang kedua adalah kebersihan atau hygiene. Ini banyak sekali terjadi. Itu terutama untuk orang-orang yang malas cuci wajah. Kalau habis kerja make up kan, tetapi make upnya itu nggak pernah dicuci, langsung tidur. Dan untuk kalian yang tidak pernah cuci sarung bantal, itu adalah juga pengaruh loh. Dan ini loh, kebersihan rambut juga penting. Pakai gel atau hairspray ke arah muka itu semua juga bisa menimbulkan beruntusan. Nah, untuk mengatasi hygiene atau kebersihan itu kita harus ingat-ingat ya, jangan pegang-pegang wajah, harus cuci muka, terutama kalau kalian habis dari kerja itu kan kotor, kena debu, harus cuci wajah. Kalau bisa lakukan double cleansing, karena double cleansing itu penting untuk mengangkat make up kalian, dan ini semua akan menghindarin kalian dari beruntusan. Yang ketiga adalah salah menggunakan skincare. Dalam hal ini dokter akan bagi menjadi 3. Yang pertama cara penggunaan, overdosis, dan yang ketiga alergi. Nah, untuk cara penggunaannya kadang-kadang mereka itu sebenarnya sudah tahu ini krem untuk krem malam, tetapi sama pasien tetap dipakai pagi. Nah, itu akan menyebabkan beruntusan. Nah, kalau overdosis maksudnya apa sih? Itu loh, kalau disuruh dipakai cuma 2 kali dalam sehari, tetapi saking mau cepet, saking mau putih, jadi dipakainya 5 kali dalam sehari. Jelas kulit kita akan mengeluarkan pertahanan kulit seperti tadi kan yang dokter sebut, akan keluar beruntusan. Nah, kalau yang selanjutnya itu adalah alergi. Di sini alergi sebenarnya jarang terjadi, tetapi ada juga yang alergi. Contohnya bila beauties
kok sudah pakainya benar, tidak overdosis, tetap aja beruntusan. Apa ya penyebabnya? Nah, kalian harus ingat yang satu ini, yang alergi. Mungkin di dalam skincare itu ada fragrance atau bau-bauan yang menyebabkan kalian itu sensitif dan alergi. Itu juga bisa menyebabkan beruntusan loh. Yang keempat adalah hormonal. Hormonal itu kadang-kadang kita tidak nyadar loh. Kenapa ya? Kok beruntusan tiba-tiba, padahal saya itu tidak pernah salah menggunakan skincare. Saya itu tidak pakai skincare abal-abal. Saya itu tetap pakai skincare dengan benar. Tapi kok beruntusan ya? Nah, kalian jangan lupa kalau ada faktor yang keempat ini, faktor hormonal. Beauties banyak sekali yang datang ke klinik saya itu karena faktor hormonal. Karena dia contohnya menggunakan KB dari hormonal. Nah, dia itu tidak cocok dengan hormon itu, maka keluar beruntusan. Dalam hal ini untuk mengatasinya harus dibantu pakai obat minum dan harus stop itu dari suntikan atau KB dari hormonalnya itu. Nah, itu baru bisa menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, yang terakhir adalah beruntusan yang normal. Ada juga tuh beruntusan normal. Memang ada beruntusan normal, kalian belum tahu kan? Nah, contohnya ya, dokter kasih contohnya. Misalnya kalian itu menggunakan retinol. Retinol itu kan untuk eksfoliasi. Nah, kalau kalian itu ada beruntusan, itu kalian gak usah bingung. Karena beruntusan itu akan hilang dalam 2-3 hari. Jadi beruntusan yang normal ini tidak perlu diobati. Dan yang terakhir, sekarang kita bahas cara mengobatinya. Dokter bagi menjadi 3 bagian ya, beruntusan yang ringan, beruntusan yang sedang, dan yang berat. Nah, kalau yang ringan itu cukup dengan krem-krem saja, itu bisa diatasi. Kalau yang sedang harus pakai eksfoliasi. Nah, kalau yang berat itu harus ke klinik karena harus dikombinasi antara eksfoliasi dan laser. Nah, itu dia tadi penjelasan Dr. Erin tentang beruntusan. Dan kalian jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!